Kita bahas-bahas soal tentang P3 Guru di tahun 2023 ini, khususnya di soal-soal tentang penilaian situasi kerja sederhana atau teman-teman biasa menyebutnya dengan SCT. Nah, teman-teman semua, tentunya saya memberikan arahan untuk berkaitan penilaian situasi kerja sederhana ini atau SCT ini, yaitu peserta atau teman-teman akan dihadapkan dengan soal cerita yang berisi situasi sehari-hari sebagai guru dan diminta untuk memberikan respon paling efektif berdasarkan pilihan jawaban yang tersedia. Ingat ya teman-teman ya, di sini ada clue-nya, dibaca dengan baik-baik nih. Memberikan respon paling efektif berdasarkan pilihan jawaban yang tersedia. Jadi jangan membenturkan dengan jawaban di luar dari 5 opsi itu. Nanti teman-teman akan diberikan A, B, C, D, E, ada 5. Nah, nanti teman-teman akan pilih jawaban mana yang memiliki bobot poin 5, yaitu poin paling penuh. Seperti itu. Untuk teman-teman mendapatkan poin 5, maka teman-teman banyak dari soal teman-teman. Banyak nonton video-video yang memang berkaitan dengan SCT ini. Nah, oke teman-teman ya. Udah siap ya untuk belajar ya? Kita langsung teman-teman, kita ke soal nomor 1 ya. Seorang guru seharusnya dapat mengatur waktu dalam pengelolaan kelas, baik pemberian materi sampai dengan penilaian pembelajaran. Bagaimana respon Anda untuk mengatur waktu tersebut? Apakah A. menyusun promes untuk pembelajaran hari ini, B. harus mengacu pada program sekolah, C. menyusun rencana ajar yang efisien, D. membuat jadwal pelajaran di kelas, dan E. mengefektifkan pengelolaan bahan ajar. Kelima opsi ini adalah benar semua teman-teman, tapi kita akan pilih opsi yang memang paling besar bobot nilainya, itu adalah poin 5. Seorang guru, teman-teman baca lagi ya, clue-nya nih, kata kuncinya. Harus mengatur waktu dalam apa? Dalam pengelolaan kelas. Oke, dari pertama kali diberikan materi sampai dengan penilaian pembelajaran, berarti dari awal sampai dengan akhir. Kalau misalkan awal atau pemberian materi, kemudian kita akhirnya tidak digunakan atau tidak melakukan penilaian, maka ini tidak disebut dengan pembelajaran secara mutlak ya teman-teman ya. Karena penilaian itu salah satunya di dalam prinsip penilaian itu adalah lanjut sampai ke akhir, sampai kita memberikan tes kepada siswa tersebut. Nah, respon kita apa nih untuk mengatur waktu tersebut? Nah, kalau misalkan yang option A, menyusun promes untuk pembelajaran hari ini. Kalau promes itu disusun pada saat semester teman-teman, semester pertama atau di awal semester. Jadi ini kita tidak tepat teman-teman, kita langsung dilihat aja ya. Yang B, harus mengacu pada program sekolah, betul. Tapi lihat teman-teman, di sini adalah lingkupnya pengelolaan kelas. Jadi yang B ini tidak begitu kita akan pilih ya, karena saya yakin yang B ini kalau enggak 2 ya dia 3 deh. C, menyusun rencana ajar yang efisien, good. Ini kita akan checklist ya. Membuat jadwal pelajaran di kelas, ini kita akan checklist, boleh. Mengefektifkan pengelolaan bahan ajar, oke. Pengelolaan bahan ajar ini saya yakin punya poin 4 nih teman-teman. Tapi yang paling tepat yang memiliki poin 5 adalah yang C, menyusun rencana ajar yang efisien. Di dalam rencana ajar, taruhlah RPP ya, atau modul ajar kalau sekarang ya. Kalau disebut RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, maka teman-teman di sini sudah ada yang namanya dari tujuan, kemudian indikator dulu ya, indikator, tujuan, kemudian materi, nah sampai dengan penilaian. Di sini komplit keseluruhan ada pada rencana pelaksanaan pembelajaran ini atau modul ajar ini. Jadi yang paling tepat adalah yang C, menyusun rencana ajar yang efisien. Efisien ini sesuai dengan waktu, dari waktu pembukaan sampai dengan waktu penilaian. Jadi efisien itu sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Jadi option C ini memiliki poin 5 teman-teman, yang paling tinggi. Rencana ajar yang akan kita buat harus memperhatikan acuan alokasi waktu yang ada sehingga tidak melebihi dan mengurangi pembelajaran di kelas, seperti itu. Jadi teman-teman lebih jeli lagi ya, karena kita harus pilih option yang memiliki poin paling tinggi, seperti itu. Let's go lagi teman-teman, kita belajar di soal nomor 2 ya. Apa yang akan Anda lakukan jika menemui konflik di dalam kelas bahwa adanya siswa yang saling mengejek satu dengan yang lainnya? Berarti ini ada konflik, terus kita harus selesaikan apa? Nah, yang A teman-teman, membantu semua siswa untuk saling introspeksi diri. Ini typo ya teman-teman, introspeksi diri. Dan B, menenangkan siswa supaya tidak terjadi konflik kembali. Yang C, mencoret kedua siswa yang berkonflik agar tidak diberikan nilai. Ini yang mencoret siswa berarti ini langsung kita lihat aja ya. Ini nanti ke distract nih.
Yang D, membantu siswa mencari solusi yang saling menguntungkan. Boleh kita checklist. Yang E, memanggil siswa ke ruangan kepala sekolah. Oke. Di sini teman-teman lihat dulu konfliknya. Menemui konflik di dalam kelas bahwa adanya siswa yang saling mengejek. Kalau teman-teman yang guru Penjaskes misalkan atau PJOK, mati teman-teman di sininya menemui konflik di luar kelas ya, tapi dengan siswa yang sama konfliknya teman-teman, yaitu mengejek satu dengan yang lainnya. Nah, kalau misalnya seperti itu, yang pertama teman-teman, kita harus bantu siswa tersebut. Nah, misalkan ada dua orang yang berkonflik. Nah, dua orang ini berkonflik, kita tidak boleh memihak pada siapapun dulu teman-teman, karena kita tidak tahu akar permasalahannya apa. Yang pertama adalah lihat dulu akar permasalahannya apa, ditanyakan teman-teman semua. Nah, kita tidak boleh memihak pada siapapun, karena bisa jadi keduanya salah karena saling ejek mengejek. Nah, teman-teman semua, kalau misalkan seperti ini, kita akan pilih solusi yang saling menguntungkan. Tidak ada yang dirugikan, semuanya dihargai. Nah, ini yang penting banget teman-teman. Untuk guru-guru yang biasanya menghakimi salah satu saja karena dirasa dia adalah korban, maka yang satunya berdampak pada konflik mental. Di dalam konflik mental ini, dia akan cenderung nakal terus atau bergejolak terus. Dia akan mempunyai rasa dendam terus karena dia dirasakan atau disudutkan menjadi siswa yang salah oleh gurunya. Nah, ini nggak benar teman-teman. Harusnya yang D itu membantu siswa mencari solusi yang saling menguntungkan, tidak memihak pada salah satu siswa tersebut. Memberikan solusi yang keduanya ada manfaatnya dan guru tidak boleh memihak pada siapapun dalam hal ini, sehingga keduanya memiliki hak yang sama untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita memihak pada satu, kedua, nah itu lebih ditonjolkan kepada dia yang salah, itu tidak baik teman-teman. Maka itu akan mengakibatkan konflik yang berkelanjutan atau konflik baru lagi. Oke, lanjutlah teman-teman ya, kita bahas lagi soal nomor 3. Siswa Anda telah melakukan pelanggaran berkali-kali baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Respon apa yang akan Anda lakukan jika menemui konflik situasi seperti ini? Apakah A, memperlihatkan tata tertib sekolah kepada siswa tersebut, B, menuliskan catatan hitam pada rapot siswa tersebut, C, memberikan hukuman yang berat kepada siswa tersebut sebagai efek jera, atau D nih teman-teman, memberikan ketegasan kepada siswa untuk tidak mengulanginya kembali. E, berkolaborasi dengan orang tua siswa dalam penyelesaian konflik tersebut. Yang nomor 3 ini pernah saya jelaskan ya teman-teman ya di akun TikTok saya. Ya, di sini teman-teman adanya pelanggaran berkali-kali. Ingat ya teman-teman ya, treatmentnya beda dengan orang yang baru melanggar peraturan. Kalau dia melanggar berkali-kali, berarti dia lebih dari satu kali. Setelah satu kali, saya yakin guru ya kalau udah melihat siswa yang melanggar peraturan, maka dia akan diberikan nasihat atau diberikan teguran. Tapi di sini konfliknya berbeda. Setelah diberikan teguran, maka dia akan melanjutkan lagi pelanggaran yang lainnya. Karena di sini konfliknya berkali-kali. Tidak untuk memperlihatkan tata tertib sekolah kepada siswa tersebut. Ini efeknya sudah berbeda teman-teman. Kalau memperlihatkan tata tertib berarti dia ini baru, karena dia bisa jadi lupa, bisa jadi seperti itu. Tapi karena dia berkali-kali kan ini tidak efektif untuk menyelesaikan konflik ini. Yang B, menuliskan catatan hitam pada rapot siswa tersebut, ini pun tidak kita pilih teman-teman. Ini tidak akan kita pilih. Ini bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi ini akan menimbulkan konflik yang berikutnya, konflik yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, yang C, memberikan hukuman yang berat kepada siswa tersebut sebagai efek jera. Kalau hukuman ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, bisa kita pilih. Tapi kalau berat, ini beratnya seperti apa? Kan berat itu kan bukan ini ya teman-teman. Kalau berat itu berat menurut kita, tapi berat berbeda berat menurut teman-teman. Nah, berat itu soal rasa. Nah, makanya berat ini tidak akan kita pilih teman-teman. Kalau dia bersandar kepada hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, bisa kita jadi option cadangan teman-teman. Walaupun kita kan harus lihat option yang lainnya apakah lebih terarah atau sesuai dengan poin yang diberikan di soal tersebut. Jadi yang option C ini kita langsung delete aja ya. Yang D, memberikan ketegasan kepada siswa untuk tidak mengulanginya kembali. Sisa yang D dan E yang kita akan perebutkan adalah poin 4 dan poin 5. Kita harus lihatnya poin 4 dan poin 5 aja teman-teman. Kita nggak perlu poin 3, karena poin 3 ya menurut saya ya standarnya adalah kalau nggak 4 ya 5. Karena kita kan lagi mencari nilai yang terbesar teman-teman. Jadi usahakan poin 5 ini yang harus kita kejar. Nah, sedangkan yang E, berkolaborasi dengan orang tua siswa dalam penyelesaian konflik tersebut. Kalau menurut saya, itu yang paling tepat adalah yang E. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia melakukan pelanggaran berkali-kali. Ini ada apa?
Ini kita harus berkolaborasi. Kita tidak bisa menyelesaikan hanya saja di sekolah. Tapi bisa jadi si siswa tersebut ada konflik di rumah atau dia bergaul dengan teman yang tidak sebaya, teman-teman, yang umurnya lebih tua daripada siswa tersebut. Itu berdampak kepada siswa tersebut. Untuk teman-teman pasti hafal pada semester berapa saya pernah mengatakan kepada mahasiswa saya, ada 3 pusat pendidikan. Ini yang akan membentuk kepribadian siswa tersebut. Nah, dalam hal ini kita harus berkolaborasi juga dengan orang tua tersebut sehingga konflik ini bisa terselesaikan dengan baik. Yang pertama, ketika dia ada di sekolah, dia bisa dididik dan bisa diperhatikan oleh orang tuanya. Kedua, ketika dia ada di sekolah, kita bisa perhatikan oleh gurunya. Kedua orang tua ini bisa memberikan efek yang baik dan konflik itu bisa terselesaikan. Maka dari itu teman-teman, di dalam sebuah penyelesaian soal, kita lihat dulu clue-nya apa nih. Apakah dia itu pada level udah atas, apa level yang dasar. Level atas dan dasar ini berkaitan dengan apa yang dimiliki dan apa yang sedang dialami siswa tersebut. Seperti itu. Jadi kita harus paham dan harus jeli dalam soal tersebut ya. Teman-teman pasti bisa. Karena terus-terusan kita lihat, kita drill soal, kita lihat konfliknya, kita lihat penyelesaian seperti apa. Nah, yang paling penting adalah teman-teman bisa ambil teknik untuk mengambil option yang memiliki poin 5, yaitu poin tertinggi. Seperti itu. Nah, option A ini pada soal terdapat kalimat berkali-kali yang artinya ia pernah diperingati sebelumnya. Akan tetapi ia mengulanginya kembali, maka kita perlu berkolaborasi dengan pihak lain agar masalah ini bisa teratasi. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi kita ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini teman-teman, menurut Anda nih, bagaimana cara merencanakan pembelajaran yang efektif? Apakah A, merencanakan dengan jauh-jauh hari? Oke, boleh deh kita checklist ya untuk jadikan bahan pertimbangan. Yang B, merencanakan sesuai dengan panduan sekolah. Kalau RPP atau modul ajar kan sesuai dengan panduan yang berlaku ya. Oke deh, nggak apa-apa deh. Kita C, yang merencanakan sesuai kebutuhan sekolah. Yang disebut dengan RPP itu kebutuhannya siswa, teman-teman, bukan kebutuhan sekolah. Kalau kebutuhan sekolah itu beda. Ini kita langsung dilihat aja. Ini pasti poinnya kalau enggak 2 ya 1. Yang D, merencanakan sesuai gaya belajar siswa. Oke, ini good banget nih teman-teman. Saya yakin ini adalah poinnya 5 nih. Coba lihat yang E ya. Yang E, merencanakan sesuai pengalaman guru senior. Nah, ini kita nggak akan pilih. Ini pasti memiliki poin 1 atau 2. Ini pun gitu. Kalau nggak 1, yaitu 2. Nah, teman-teman, kita akan pilih poin yang paling tinggi, yaitu poin 5. Sesuai dengan gaya belajar siswa. Ingat ya, merencanakan pembelajaran. Bukan merencanakan belanja modal, teman-teman. Kalau belanja modal itu sesuai kebutuhan sekolah. Tapi kalau merencanakan pembelajaran, yaitu berkaitan dengan siswa dalam pembelajaran kita dengan pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas tersebut. Nah, yang sesuai dengan gaya belajar siswa ini akan kita pilih karena kita itu ngajar sesuai dengan gaya belajar siswa, bukan sesuai keinginan kita. Kita sesuaikan dengan gaya belajar siswa. Kan ada yang siswa kinestetik, kemudian ada yang auditory, ada juga yang visual. Nah, bagaimana cara merencanakannya supaya pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang efektif seperti itu. Pada pembelajaran yang wajib, kita tekankan adalah sesuaikan dengan kebutuhan siswa, di mana hal ini adalah gaya belajar siswa tersebut, baik yang auditory, visual, atau kinestetik. Seperti itu teman-teman. Kita harus bisa lebih jeli lagi ngambil option yang memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5. Untuk teman semua yang belum masuk di daftar kelas belajar bersama kami di P3K Guru tahun 2023 ini, khusus di pelamar khusus nih teman-teman semua tentang SCT atau soal kesesuaian kerja sederhana di angkatan keempat ini. Silakan teman-teman semua untuk bisa masuk ya, tinggal daftar di Minteran nih teman-teman semua. Chat aja Minteranya teman-teman di 087723317506. Chat only ya teman-teman ya. Mudah-mudahan semua yang masuk di kelas kami dari angkatan 1 sampai dengan angkatan terakhir semuanya bisa lulus jadi ASN P3K. Amin. Let's go teman-teman, kita ke soal nomor 5 ya. Di soal nomor 5 ini Anda mengenal bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Oh, tentu ini ya. Tapi di sini teman-teman, soalnya apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Apakah A, yang memiliki tata bahasa yang mudah dimengerti siswa? Boleh kita checklist. Yang B, kemampuan mendengar dan merespon dengan baik. Oke, ini poin lebih ya teman-teman ya. Kita bisa mendengar, kita pun bisa merespon. Karena komunikasi ini bukan satu arah.
Yang namanya komunikasi itu adalah dua arah ya teman-teman ya. Kalau misalkan satu arah ya komunikasinya tidak berlanjut dengan pemberian materi, pemberian pelayanan seperti itu. Nah, yang option C memiliki bahasa yang halus dan bersemangat, yang tidak menyakiti lawan bicara dan cenderung lebih banyak diam. Ini yang nggak akan kita pilih ya teman-teman, lebih banyak diamnya. Kita langsung delete ya. Yang E, kemampuan untuk melihat komunikasi orang lain. Ngapain melihat komunikasi orang lain? Yang akan kita adalah peningkatan komunikasi diri sendiri. Nah, optionnya hanya ada di A dan B. Ini adalah option yang memiliki poin tinggi 4 dan 5. Kita akan pilih mana yang memiliki poin yang angka 5. Memiliki tata bahasa itu benar teman-teman, yang mudah dimengerti. Tapi ini ada option lebih. Dia itu mendengar, mampu mendengar. Mendengar siapa? Mendengar keluhan dari orang tua, mendengar kebutuhan siswa, mendengar guru-guru yang ada di sekolah, mendengar instruksi dari kepala sekolah. Itulah komunikasi teman-teman. Nah, kemudian tidak hanya mendengar, tapi dia merespon. Merespon itu dengan melakukan kegiatan, melakukan perintah, melakukan perbaikan, refleksi pembelajaran. Nah, itu adalah bentuk respon dari hasil komunikasi yang baik. Jadi, option B ini memiliki poin yang paling tinggi, yaitu poin 5, teman-teman semua. Komunikasi yang ada pada guru bukan dalam satu arah, melainkan dua arah dengan lawan bicaranya. Karena sebagai pelayan masyarakat, maka kita memerlukan kompetensi komunikasi untuk merespon, mendengar hal yang terjadi di sekitar kita. Karena di sini soalnya tentang kesesuaian kerja sederhana, maka teman-teman akan diberikan soal-soal tentang lingkungan kerja teman-teman semua yang menjadi guru itu. Nah, tentu semua dengan 5 soal ini mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman, dan bisa mengantarkan teman-teman semua menjadi ASN P3K. Amin amin ya robbal alamin. Lancar ya teman-teman ya, sampai dapat SK dan mengikuti alumni-alumni kami sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya. Amin amin ya robbal alamin. Dan teman-teman jangan lupa ya di subscribe, like, dan bagikan nih video ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk kita semua, dan saya doakan yang subscribe, yang like, dan yang membagikan video ini semuanya bisa jadi ASN P3K. Amin. Jangan lupa teman-teman juga ya subscribe di channel kami yang kedua, yaitu channel Navigator Guru saya, untuk mengulas lagi teman-teman 10 soal yang berkaitan dengan soal-soal kesesuaian kerja sederhana atau SCT teman-teman semua di P3 Guru tahun 2023 ini. Terima kasih teman-teman ya, nanti kita update lagi di soal berikutnya. Dadah.